Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa, kita bermohon kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan kita di dalam hidup ini selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada kita dengan menggunakan seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita untuk beribadah kepada-Nya. Kita senantiasa punya harapan dengan ibadah yang ikhlas kita laksanakan karena Allah. Allah akan berkenan memberikan tambahan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, karena ibadah yang kita lakukan dengan seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu disebut sebagai tanda syukur yang paling tepat untuk kita jadikan sebagai sebuah tindakan dalam rangka mensyukuri seluruh kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah, tadi malam saya memberikan pengajian di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Saya menyatakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak hanya bergantung pada apa yang kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukan, tetapi juga bergantung pada niat ketika kita melakukan dan tujuan yang kita miliki ketika kita melakukan tindakan itu. Sebuah tindakan yang baik itu harus diniatkan karena Allah, dan tujuannya hanya satu, dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah salah niat dan salah tujuan di dalam melakukan tindakan, boleh jadi apapun yang kita lakukan itu akan tidak menjadi bermakna karena Allah tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan. Kalimat terakhir ini seringkali sulit untuk dipahami bagi orang yang memang tidak mengerti arti penting niat dan tujuan orang ketika melaksanakan tindakan apapun. Ya, tindakan yang saling sederhana sampai tindakan yang paling rumit. Ketika kita berkata-kata, itu untuk apa? Niatnya apa? Tujuannya untuk apa? Sampai kemudian ketika kita berkegiatan apapun, ya, apakah di dalam kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, kegiatan pendidikan, kegiatan politik, niatnya apa? Niat kita itu apa? Dan tujuan kita untuk melakukan tindakan itu apa? Itu sangat penting. Kalau niat dan tujuannya salah, semua salah. Nah, ini yang selalu saya sampaikan, bahwa kerusakan di dalam tindakan itu tidak hanya bisa terjadi pada ketika kita melakukannya, tetapi pada niat semula yang selalu akan menyertai tindakan kita, dan tujuan kita melakukan tindakan itu apa. Nah, kalau orang itu sudah punya niat yang tidak baik ketika melaksanakan tindakan dan punya tujuan yang tidak baik, sebaik apapun tindakan yang kita lakukan, yang dilakukan orang itu akan menjadi tindakan yang sia-sia karena Allah tidak ridho. Satu saat saya ditanya oleh orang yang bersedekah. Gini pertanyaannya, Pak, saya itu punya perusahaan. Kalau semakin besar sedekah saya kepada orang yang menjadi relasi saya, menjadi mitra saya, maka relasi dan mitra saya itu akan peduli pada diri saya. Sebaliknya ketika saya memberi terlalu sedikit kepada mereka, maka mereka itu akan kurang peduli terhadap diri saya.
Oleh karena itu, saya lakukan sedekah saya itu dalam rangka untuk membangun kemitraan dengan semua orang yang berrelasi dengan saya supaya mereka peduli dan mereka bisa membantu diri saya untuk menyukseskan usaha saya di dalam berusaha. Saya sambil berguru itu mengatakan bahwa tindakan Anda itu dalam dunia bisnis tidak salah. Karena dunia bisnis siapapun itu akan bisa berhasil mendatangkan keuntungan ketika bisa membangun relasi dengan siapapun dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika kita bisa memberikan kepuasan kepada semua orang yang berkaitan dengan diri kita, apakah itu pelanggan kita, customer kita, ataupun mitra kita yang selama ini membantu kita untuk berusaha dengan sebaik-baiknya. Tetapi niat Bapak itu bisa ditingkatkan. Caranya bagaimana? Niatkan semua itu karena Allah. Jadi saya itu melakukan tindakan itu benar-benar hanya karena Allah. Karena Allah memang memerintahkan kepada diri kita untuk lebih banyak bersedekah kepada siapapun. Termasuk pada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan yang tidak terkait dengan diri kita sama sekali. Dan kita tidak membayangkan bahwa orang-orang itu akan bisa memberikan apapun pada diri kita, artinya tidak memberikan kontribusi pada kita dengan hitungan bisnis yang formal. Tetapi sekali lagi, doa orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, itu akan punya makna ketika mereka itu mendoakan yang baik pada diri kita. Satu contoh misalnya, ketika kita beri uang 100.000 kepada orang miskin, apa kira-kira doa mereka pada diri kita? Hati mereka akan tergerak untuk mendoakan yang baik pada diri kita. Tetapi mereka itu tidak akan bisa memberikan kontribusi langsung pada diri kita, misalnya dengan menyukseskan kita di dalam berusaha, dengan membeli barang-barang kita, karena mereka tidak punya uang untuk membeli barang-barang yang kita produksi. Apalagi kalau barang-barang yang kita produksi itu adalah barang-barang mewah yang tidak terbeli oleh mereka. Satu contoh misalnya ketika kita punya produksi barang-barang yang harganya jutaan, ya bagaimana mungkin orang-orang miskin itu akan membeli. Tapi kita harus membayangkan bahwa hati mereka itu akan berkata dengan kata-kata yang baik dan bisa saja kemudian terucap dengan ucapan-ucapan doa mereka. Bahkan tidak terucap pun Allah akan mendengar jeritan hati mereka yang kemudian Allah akan mengabulkan permintaan mereka meskipun tidak terucap di lisan mereka. Ini yang selalu harus kita bayangkan. Apalagi kemudian ketika kita tingkatkan, saya tidak punya harapan apa-apa terhadap mereka. Yang penting Allah ridho. Nah, ridho Allah itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Karena apa? Rizki itu milik siapa sih? Kita harus sadar rizki itu milik Allah. Apapun bentuk rizki itu milik Allah. Dan siapa yang berkenan, yang bisa berkuasa untuk membagi rizki itu? Hanya Allah. Dan ketika kita itu tidak punya sedikit pun kesombongan untuk mengatakan rezeki itu dari diri saya atau dari orang yang kita jadikan sebagai mitra, itu adalah bentuk sikap tawadhu, sikap rendah hati untuk mengatakan bahwa sebenarnya saya mendapatkan rezeki dari siapapun, dari arah manapun itu karena ridha Allah. Bagaimana orang datang memberikan sesuatu kepada diri kita? Itu adalah langkah-langkah yang terjadi sebagai akibat dari ridha Allah yang menggerakkan mereka untuk membantu diri kita. Itu yang harus kita tingkatkan agar pemahaman kita itu menjadikan kita bergerak melangkah untuk hanya berbuat karena Allah. Nah, cara berpikir seperti ini itu harus kita coba untuk kita peroleh. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita berniaga, berdagang, berbisnis bersama Allah. Gambarannya nanti saya coba untuk saya ilustrasikan dengan semudah-mudahnya, segampang-gampangnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat di dalam surat Shaf, pada ayat 12 yang oleh Allah dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Di dalam ayat ini Allah memanggil, menyeru kepada orang-orang yang beriman dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan dirimu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan dirimu ke tempat tinggal yang baik di surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan yang besar itu terjadi sebagai akibat dari perniagaan kita dengan Allah. Yaitu perniagaan yang menyelamatkan diri kita dari azab Allah dan memberikan anugerah pada diri kita, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah kepada diri kita. Nah, kita ambil contoh konkret saja lah. Ketika kita berniaga di pasar, memperdagangkan barang. Mungkin nggak perdagangan kita itu akan mengakibatkan kita mendapat rahmat dari Allah? Mungkin. Ketika apa? Ketika kita menipu, ketika kita melakukan manipulasi, ketika kita berbuat curang. Untung nggak? Secara finansial mungkin ada keuntungan yang luar biasa ketika kita melakukan tindakan manipulasi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dari apa yang kita jual. Dari modal yang kecil kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam arti jumlah, tapi nilainya di hadapan Allah itu sia-sia karena kita melakukan tindakan dengan cara menipu, melakukan manipulasi atau menzalimi orang. Tetapi sebaliknya, ketika kita berniaga dengan jujur, dengan terbuka, transparan, bersikap adil kepada orang, tidak melakukan manipulasi sekecil apapun. Mungkin keuntungan yang kita peroleh itu kecil, tetapi ada ridho Allah di situ. Sehingga kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah, pengampunan dari Allah atas kesalahan yang pernah kita perbuat, dan Allah akan memberikan rahmat pada diri kita, yaitu anugerah yang lebih bernilai daripada apa yang kita dapatkan, yaitu memberikan ridhonya yang pada akhirnya dengan ridho Allah itu kita akan mendapatkan surga sebagai balasan yang terbaik dari Allah karena kita melakukan tindakan dalam berbisnis karena Allah, di jalan Allah, dengan cara yang diridhoi Allah. Dan itulah yang dikatakan fawzun adzim, keberuntungan yang besar. Untungnya secara finansial mungkin lebih kecil, tetapi Allah ridho. Nah, bayangkan sekarang, kita sebagai orang yang beriman lebih baik punya duit yang banyak tetapi mendapatkan adab dari Allah sebagai akibat dari kecurangan kita, sebagai akibat dari kebohongan kita, sebagai akibat dari kezaliman yang kita lakukan, sebagai akibat dari tindakan manipulatif yang kita lakukan, atau mendapatkan duit yang jumlahnya sedikit tetapi Allah ridho. Itu contoh kecil. Nah, saya berada di dunia pendidikan. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa teman bagaimana cara kita untuk menarik calon mahasiswa supaya mahasiswa mau masuk ke program studi yang kita dirikan, kita tawarkan. Mari kita beriklan dengan iklan yang luar biasa. Ada seorang teman saya dari perguruan tinggi yang lain mengatakan, kalau orang bisa gila, kita pun bisa gila. Kita buat iklan yang memukau agar mereka mau masuk. Saya katakan, jangan pernah menipu dengan iklan. Ada istilah yang namanya iklan yang bermuatan spiritual. Spiritual advertising. Itu iklan yang jujur. Iklan yang tidak menipu, iklan yang tidak manipulatif. Katakan sesuatu itu apa adanya kepada mereka,
Kalau kita berjanji, berjanjilah dengan sesuatu yang mungkin kita tepati. Sehingga iklannya tidak bombastis. Dan ketika mahasiswa masuk, kemudian kuliah di tempat kita, di perguruan tinggi kita, mereka tidak pernah kecewa. Karena apa? Apa yang kita janjikan itu betul-betul bisa kita buktikan. Itu berbeda dengan perguruan tinggi yang ketika beriklan itu bombastis. Ketika mahasiswa itu masuk berbondong-bondong, mereka berharap ada ekspektasi yang luar biasa. Tetapi begitu mereka masuk, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka dengan perlakuan yang tidak sama dengan apa yang mereka janjikan. Mereka pun kecewa. Dan disitulah Allah tidak ridho. Saya tidak pernah sepakat dengan proyek pencitraan yang bisa memanipulasi semua hal sehingga menarik orang untuk memilih apa yang kita tawarkan. Bahkan jualan kita itu laris manis karena mereka tertipu oleh iklan kita. Saya lebih senang mendapatkan mahasiswa yang jumlahnya biasa-biasa saja atau bahkan sedikit, tapi mereka betul-betul berkualitas karena mereka memilih berdasarkan pilihan yang tepat menurut apa yang kita janjikan kepada mereka dengan iklan yang jujur. Nah, tetapi pendapat yang saya katakan itu tidak populer dan bahkan banyak dicibir orang sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam dunia bisnis. Ya Allah alam. Saya sampai saat ini selalu akan mengatakan hal yang sama. Saya tidak akan pernah mau menipu mahasiswa dan calon mahasiswa. Dan saya akan berkata jujur pada para mahasiswa saya untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya sepakat, meskipun tidak pernah saya tulis, bahwa setiap usaha yang kita lakukan itu kita lakukan dalam rangka meraih keuntungan. Ya, mendapatkan untung. Ya, terhindar dari kerugian. Jawabnya ya. Tapi saya katakan ironis, kebanyakan manusia hanya menerapkan hal ini dalam usaha atau urusan yang bersifat duniawi dan perhitungannya serba duniawi. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan ukhrawi. Sehingga apa yang dikatakan untung itu ya untung dalam arti duniawi saja. Yang penting dapat duit, dapat keuntungan yang secara duniawi bisa kita katakan sebagai sesuatu yang bernilai. Tetapi secara ukhrawi mungkin saja kita rugi karena tidak mendapatkan ridho dari Allah. Banyak orang yang punya keuntungan duniawi yang luar biasa, tapi secara ukhrawi mereka mendapatkan kerugian. Dan itu saya katakan sebagai kerugian yang sesungguhnya. Orang yang seperti itu saya katakan sebagai orang yang sudah didominasi oleh hawa nafsunya, didominasi oleh kecintaan terhadap dunia dalam diri mereka, sehingga mereka selalu mengarahkan semua kegiatan mereka untuk meraih keuntungan dunia, dan mereka membanggakan keuntungan dunianya itu sebagai sesuatu yang mereka katakan sebagai sebuah keuntungan yang real, nyata. Yang saya kaitkan dengan bacaan saya di dalam surat Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum minal akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui yang lahiriah, yang tampak dalam kehidupan duniawi, sedang mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Eling dunia, pali akhirat, itu orang-orang yang selalu ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Yang penting saya dapat meraup keuntungan duniawi. Keuntungan ukhrawi nanti dulu. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Mayoritas manusia itu tidak memiliki ilmu yang cukup kecuali ilmu duniawi. Keuntungan-keuntungan yang selalu diperoleh itu selalu diukur dengan sesuatu yang bersifat duniawi, materialistik. Mereka sangat mahir, mereka sangat pandai untuk meraih keberhasilan dengan cara-cara mengupayakan keuntungan-keuntungan duniawi, tetapi untuk mendapatkan keuntungan ukhrawi mereka lalai, mereka tidak paham sama sekali. Seolah-olah mereka itu menjadi orang yang pintar meraih keuntungan dunia selamanya dan bodoh, tidak berakal untuk meraih keuntungan ukhrawi. Ini yang saya baca dari kajian Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya pada juz 3 halaman 560. Sekali lagi, kalau saya itu mendapatkan keuntungan besar di dunia, tapi dengan cara yang salah, menurut aturan syariat Allah, saya harus mengatakan saya rugi. Karena apa? Saya berkhianat kepada Allah. Sebaliknya, ketika saya hanya mendapatkan keuntungan kecil di dunia, tapi saya mendapat keuntungan itu dengan cara yang
mendapatkan ridha Allah karena menuruti ketentuan syariat Allah, saya katakan saya beruntung karena Allah ridha. Nah, ini cara berpikir yang semestinya dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman. Kita sebagai muslim harus mengatakan seperti itu pada diri kita. Mari kita raih keuntungan dengan cara yang benar. Yang dengan cara itu kita berharap Allah ridho. Meskipun secara duniawi hitungannya sangat kecil. Tapi ada keuntungan ukhrawi karena Allah ridho, dan pada saatnya ketika Allah ridho, insya Allah rezeki yang sekecil apapun yang datang pada diri kita yang kita peroleh itu akan memberikan nilai tambah, penuh berkah. Itu yang saya katakan. Lebih baik saya punya uang saya sedikit tetapi Allah ridho daripada punya uang yang banyak tetapi Allah tidak ridho. Itu yang harus saya katakan dan itu yang harus kita katakan sebagai orang yang beriman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, amal-amal soleh lahir batin yang kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah itu harus diraih dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan prinsip syariat Allah. Sehingga kata tijarah, perniagaan, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan bahwa orang itu harus menyibukkan diri dengan sesuatu yang disebut sebagai sesuatu yang bersesuaian dengan prinsip syariat Allah. Silakan kita mengambil untung yang sebesar-besarnya, tapi ambillah keberuntungan atau keuntungan kesuksesan itu dengan cara yang benar dan selaras dengan prinsip syariat Allah. Sehingga firman Allah yang terdapat di dalam surah Shaf ayat 12 itu seharusnya menginspirasi kita. Yang oleh Imam Asy-Syaukani dikatakan bahwa Allah itu menjadikan amal-amal soleh kedudukannya seperti perniagaan karena orang-orang yang melakukannya akan meraih keuntungan besar sebagian mereka meraih keuntungan dalam perniagaan duniawi. Keuntungan besar itu adalah ridha Allah. Mereka akan masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah dan selamat dari siksa neraka sebagai akibat dari tindakan mereka yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Allah. Inilah perniagaan yang paling agung yang akan memberikan keuntungan yang paling besar. Karena keuntungan yang paling besar adalah keuntungan yang datang dari Allah berupa ridho dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita ketika kita melakukan tindakan itu dengan tindakan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Allah. Jangan pernah kita mengejar dunia yang pada saat kita mengejar Allah tidak ridho karena kita melanggar prinsip syariat Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah menyifati perniagaan mulia itu sebagai perniagaan yang pasti beruntung dan tidak akan merugi. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu kitab suci Al-Quran, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Nah, sekarang saya berilustrasi. Ketika kita bersedekah, kita rugi atau untung? Dalam bahasa bisnis, kita rugi karena kita mengeluarkan sesuatu untuk tidak mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika kita baca Al-Quran, sedekah itu akan memberi nilai tambah. Kita tidak mendapatkan duit sebagai akibat dari pengeluaran duit yang kita lakukan, tapi Allah akan menjanjikan selalu pada orang yang bersedekah dengan janji yang betul-betul menggiurkan, yaitu akan melipat gandakan perolehan yang datang dari Allah sebagai akibat dari sedekah kita yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Bahkan kelipatannya kata Allah di dalam Al-Quran 700 kali, dan bilangan 700 kali itu menurut para tafsir bukan bilangan matematis yang terhitung secara eksak, tetapi bilangan yang tidak terhingga, sehingga Allah akan memberikan nilai tambah pada apa yang kita sedekahkan karena Allah dengan ikhlas karena Allah dengan perolehan yang lebih besar, lebih bernilai dari apa yang pernah kita sedekahkan karena Allah. Kita memberi uang 100.000 kepada fakir miskin. Fakir miskin itu tidak mengembalikan apa-apa, tetapi ridha Allah itu akan memberikan ketenangan batin pada diri kita. Dan pada saatnya doa-doa orang-orang fakir miskin yang pernah kita beri itu akan menembus langit dalam bahasanya para ilmuwan. Dan pada saatnya Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah kita berikan
kepada fakir miskin itu dengan sebagai ganti dari keikhlasan kita ketika kita bersedekah karena Allah, sehingga usaha kita semakin lancar, orang-orang banyak yang mendukung diri kita karena doa-doa fakir miskin yang mendoakan kebaikan untuk diri kita karena kita pernah memberikan sesuatu yang bernilai pada diri mereka. Dan itu yang seringkali tidak kita hitung atau tidak dihitung oleh orang-orang yang berpikir serba kebendaan, serba materi. Bahkan ketika saya mengatakan sedekah itu bisa berupa senyum. Senyuman kita pada orang-orang yang kita jumpai itu akan membuat ketenangan hati dan mereka. Mereka akan berterima kasih dengan senyuman kita. Apalagi ketika kita itu sebagai orang penting, seorang pejabat, seorang pemimpin. Senyum kita pada rakyat yang kita pimpin itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri pada diri kita. Saya masih ingat ada seorang rektor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dulu yang selalu menyapa para karyawan dari cleaning service, satpam, dan orang-orang yang bekerja di situ, termasuk para dosen, dengan salam dan senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan bahasa Jawa kata seperti kabar ibu, saya alhamdulillah, keluarga sehat, alhamdulillah. Monggo, tino-tino. Itu ungkapan dalam bahasa Jawa yang kalau kita ungkapkan dengan bahasa Indonesia ya sama aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Baik-baik. Bagaimana kabar keluarga? Baik-baik. Alhamdulillah Pak, baik-baik. Ya mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak, mari Bu, mari Mas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu rektor yang sampai saat ini berkesan pada diri saya. Mungkin dia tidak pernah memberikan uang cash, tetapi senyuman dan sapaan yang penuh dengan ketulusan itu akan memberikan kebahagiaan bagi mereka yang disapa. Dari senyuman dia itu membekas di dalam hati orang-orang kecil yang merasa diperhatikan oleh para pemimpinnya yang betul-betul menyapa mereka dengan ketulusan yang luar biasa. Dan ini tidak hanya untuk rektor. Kita siapapun termasuk presiden sekalipun seharusnya punya sikap yang seperti itu. Bekerja untuk rakyatnya, tersenyum dengan tulus untuk rakyatnya, menyapa untuk rakyatnya, dan pada saat yang sama dia bekerja betul untuk kesejahteraan rakyatnya. Inilah presiden yang akan didoakan oleh rakyatnya dengan doa yang tulus, dan insya Allah doanya itu akan menembus langit dan Allah akan ridho terhadap apa yang dilakukan. Saya pernah bercerita tentang dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dua orang itu bisa menjadi contoh pemimpin dunia. Luar biasa, pribadiannya luar biasa. Terlepas dari kekurangan yang bisa dijadikan sebagai bahan kritik dari setiap orang untuk kedua orang itu, tetapi kelebihan mereka di dalam memimpin luar biasa. Saya berkali-kali membaca buku tentang Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Saya mendambakan ada pemimpin seperti mereka yang bisa memimpin dengan ikhlas karena Allah untuk bisa menyejahterakan rakyat, ya, sehingga rakyatnya itu mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam dunia bisnis pun kita menambahkan, saya utamanya menambahkan, perniagaan itu tidak akan pernah merugi ketika dilakukan karena Allah. Perniagaan untuk mencari Allah, untuk meraih pahala-pahala besar dari Allah, untuk mencari keselamatan dari Allah, menghindari kemungkaran Allah, menghindari siksaan Allah. Raihlah semua itu dengan ikhlas karena Allah. Karena itu mari kita niatkan kita di dalam bisnis karena Allah, dan kita harus menuju pada sesuatu yang memang harus kita raih dengan segala macam tujuan yang baik, yang semua itu selaras dengan prinsip-prinsip syariat Allah. Amal soleh yang kita lakukan mungkin secara materi tidak pernah bernilai secara langsung, tapi dengan ridha Allah, Allah akan berkenan memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Perniagaan, apapun namanya, itu harus selalu kita lakukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dan saya selalu mengatakan begini, pada suatu saat Rasulullah itu pernah bersabda, Anda semua harus tahu bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu apa? Surga. Surga Allah itu sangat mahal karena tidak hanya akan bisa diraih dengan cara-cara yang konvensional. Surga itu harus diraih dengan amal-amal soleh yang berkelanjutan dan tindakan-tindakan yang isyaratkan kita itu punya kemauan kuat untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dalam bahasa sederhana, hanya bisa diraih dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dagangan Allah yang sangat mahal dan mulia ini harganya sangat mahal karena harus ditebus, harus diraih dengan amal-amal soleh
berjihad di jalan Allah sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah firman, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal-amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan bagimu. Demikian juga penjelasan para ulama terhadap surat At-Taubah ayat 111 yang di dalam ayat itu Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'ani wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Ini yang selalu saya tekankan. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga sebagai balasan untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Allah akan selalu menepati janjinya dan tidak pernah Allah mengingkari janjinya. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, ayat ini memang ayat yang terkait dengan peristiwa perang. Berperang karena Allah itu berbeda dengan berperang karena niat-niat yang lain. Di sini ada perang, sekarang ada perang. Tapi apakah mereka berperang karena Allah? Mari kita jawab. Tapi ketika kita berperang, kalau perang kita itu dilakukan karena Allah, insya Allah Allah akan ridho. Dan perang sekarang itu kan tidak harus dengan berhadapan-hadapan dengan senjata. Ada perang pemikiran yang tidak perlu dengan senjata-senjata yang real. Ada perang budaya, ada perang dagang. Yang itu semua harus dilakukan karena Allah dan untuk meraih sesuatu yang datang dari Allah. Mari kita mencoba untuk memahami ayat-ayat tentang persoalan berbisnis bersama Allah. Allah akan membeli apa yang kita jual dengan harga yang sangat bernilai. Dan Allah akan memberi keuntungan pada diri kita dengan keuntungan yang jauh lebih bernilai dari modal yang kita miliki, yang kita gunakan untuk berjual beli. Allah akan berikan ganti dari apa yang pernah kita belanjakan dengan ganti yang lebih bernilai, yaitu ridho yang pada akhirnya melahirkan maghfirah dan rahmat. Dan rahmah yang tertinggi dari Allah itu adalah surga yang dijadikan untuk orang-orang yang bertakwa. Apapun yang kita perdagangkan, mari kita perdagangkan bersama Allah. Kita cari sesuatu karena Allah dan kita tujukan semua kegiatan yang kita lakukan untuk sesuatu yang pada saatnya Allah ridho terhadap apa yang kita tuju. Dan itulah yang selalu saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya. Mari kita lakukan kegiatan bisnis bersama Allah, dan insya Allah bersama Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai dari apa yang pernah kita dapatkan. Dan insya Allah modal yang pernah kita tanam dan kita gunakan tidak akan pernah sia-sia karena Allah ridho terhadap apapun yang kita lakukan dalam kegiatan yang akan, sedang, dan telah kita lakukan. Dan sebagai penutup, perniagaan yang paling bernilai adalah perniagaan untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dengan takwa kepada Allah, insya Allah apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang tertinggi dari Allah, dan balasan yang terbaik dari Allah adalah surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu ingin berdatang karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang saya sampaikan. Mari kita coba untuk kita mulai ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Mari kita mulai dari diri kita, tidak usah kita mengajak orang lain. Ajaklah diri kita dulu sebelum kita mengajak orang lain dalam rangka untuk mendapatkan nilai-nilai
yang tertinggi dari keuntungan yang akan dan kita harapkan untuk kita peroleh, karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.